Guys, kali ini aku bakal bawain kasus yang sangat menarik buat aku bahas. Jadi ceritanya aku tuh nemuin kasus ini karena nggak sengaja waktu itu aku scroll TikTok dan aku dapet nih satu cerita yang bikin aku penasaran dan pengen banget buat ngebahas ini. Sosok ini merupakan artis yang sangat terkenal di era 90-an. Bahkan dia terkenal sebagai artis dengan bayaran tertinggi kala itu. Siapakah dia? Tanpa basa-basi, mari kita ungkap tuntas ceritanya. Divya Bharti atau lebih dikenal dengan Divya Om Prakash Bharti. Dia lahir pada tanggal 25 Februari 1974 di Mumbai, India. Dia mempunyai dua orang adik bernama Poonam Bharti dan Kunal Bharti, serta orang tua yang bernama Om Prakash Bharti dan ibu Nita Bharti. Divya, sosok artis papan atas yang sedang naik daun dan juga termasuk salah satu artis dengan bayaran tertinggi paling terkenal di era tahun antara 80 hingga 90-an. Dia memulai karir pertamanya di usia 16 tahun dengan film yang berjudul Vishwatma. Divya ini sudah banyak membintangi film berbahasa Hindi, Tamil, dan juga Telugu. Kemudian dia memulai debut film layar lebar pertamanya yang berjudul Sola Aur Sapnam dan lawan mainnya di sini bernama Govinda. Dari Govinda lah, Divya ini diperkenalkan dengan seorang produser film bernama Sajid Nadiadwala, produser, sutradara sekaligus pemilik rumah produksi bernama Nadiadwala Grandson Entertainment. Dari pertemuan antara Sajid dan juga Divya, mereka nih langsung timbul bui-bui cinta pada pandangan pertama. Karena mereka ini udah saling jatuh cinta, akhirnya Divya ini memutuskan untuk menikah muda di usianya yang masih 19 tahun dengan si Sajid. Namun sayangnya kedua orang tuanya Divya ini sebenarnya kurang setuju ya dengan pernikahan mereka berdua karena kabarnya mereka berdua ini beda agama. Dan si Sajid ini Islam sedangkan si Divya ini beragama Hindu. Lalu si Divya ini pindah agama ke Islam dan mengganti namanya menjadi Sana Nadiadwala. Nah, singkat cerita, setelah 8 bulan mereka menikah, di tanggal 5 April 1993, kota Mumbai ini digegerkan dengan kematian Divya Bharti di apartemen rumahnya. Dan polisi Mumbai, Inspektur Jadov, mengumumkan kematian si Divya ini karena kecelakaan akibat terpeleset dari balkon rumah Divya. Jadi mungkin ceritanya di sini tuh Divya ini mabuk, terus kepleset dan jatuh dari balkon. Sebelum kejadian tragis itu terjadi, si Divya ini sempat berdiskusi dengan desainernya bernama Nita Lula dan juga suaminya bernama Syam Lula. Mereka ini mendiskusikan perihal kostum yang bakal dipakai Divya di film selanjutnya nanti. Saat ditanyain polisi, Nita Lula ini bercerita bahwa dia malam itu sempat mendengar pertengkaran antara Divya dengan suaminya si Sajid ini. Mereka ini bertengkar perihal rumah yang dibeli Divya untuk adiknya Kunal itu diatasnamakan Sajid, bukan atas nama Divya. Nah, Nita mengaku setelah pertengkaran itu terjadi, si Sajid ini langsung keluar dari rumah dan mengajak adiknya Kunal juga untuk pergi keluar rumah. Jadi, di rumah itu hanya tersisa Nita, suaminya bernama Syam, serta ART-nya bernama Amrita, dan juga Divya sendiri ya. Jadi, di rumah itu saat kejadian ada 4 orang. Saat itu, ART-nya Divya yang bernama Amrita ini sempat menyuguhkan alkohol dan juga snack untuk tamunya Divya. Kala itu, Nita ini mengaku kalau dia dan suaminya ini pergi menonton TV dan melihat si Divya ini pergi ke balkon kamarnya sambil membawa minuman. Saat mereka berdua ini sedang menonton TV, mereka kaget saat mendengar ada hentakan yang sangat keras. Kemudian mereka berdua ini langsung pergi ke balkon untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka sangat kaget saat mendapati Divya ini sudah jatuh dan penuh darah dari balkon lantai 5 apartemen Divya. Divya dinyatakan mati saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tapi di sini ada yang janggal dan juga aneh karena saat malam kejadian itu terjadi tidak ada satupun mobil yang terparkir di area apartemen rumah Divya. Apalagi di sini Divya ini tinggal di tengah-tengah kota Mumbai yang sangat padat. Jadi kayaknya tuh nggak mungkin nggak ada satupun mobil yang lewat lah seenggaknya atau lalu lalang atau bahkan parkir deh tuh di bawah apartemen rumah Divya. Aneh kan? Bahkan tidak ada saksi lain lagi selain mereka bertiga, yaitu Nita, Syam, dan juga ART-nya bernama Amrita. Ada apa sebenarnya? Kabar kematian Divya ini bahkan sampai mengejutkan rekan-rekan artis. Dan di tahun 1998, kasus ini pun akhirnya ditutup oleh polisi karena kurangnya bukti serta saksi. Sampai saat ini guys, kasus ini pun masih jadi misteri. Entah ini tuh sebenarnya kecelakaan
atau bunuh diri, atau memang sengaja dibunuh. Kita masih nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Divya Bharti ini. Setelah ramainya berita tentang kematian Divya, ada beberapa fansnya Divya ini yang menuduh Sajid lah yang membunuh Divya. Karena Divya ini nggak suka kalau si Sajid berteman dengan Daud Ibrahim, dan si Daud ini terkenal sebagai Don alias penjahat atau mungkin mafia lah yang terkenal banget di India. Sampai sekarang misteri kematian Divya ini belum terjawab, meskipun sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang kenapa saat kejadian jatuhnya Divya ini, si Nita ini mengaku kalau dia hanya mendengar suara hentakan. Seharusnya kalau memang orang ini mau terjatuh, dia pasti akan menjerit dulu atau teriak. Kenapa Nita ini bercerita kalau dia hanya mendengar hentakan? Menurut kalian gimana guys? Apakah itu masuk akal? Nggak hanya itu guys, di sini ada satu pernyataan yang sangat mengejutkan dari Sajid. Jadi saat keluarga Sajid serta keluarga Divya ini berada di rumah sakit, mereka ini saling berdebat karena tidak tahu Divya ini harus dimakamkan secara Islam atau secara Hindu. Nah, karena Sajid ini suaminya Divya, akhirnya pihak polisi dan dokter pun mau nunggu keputusan dari pihak suami. Setelah Sajid ini berkomunikasi dengan keluarganya, Sajid pun mengubah pernyataannya dan dia berkata kepada polisi serta dokter di sana bahwa Sajid dan Divya ini tidak menikah secara sah. Iya guys, alias sirih. Kita semua baru tahu kalau mereka ini sebenarnya menikah sirih. Karena sangat kecewa dengan pernyataan si Sajid, akhirnya orang tuanya Divya ini pun memutuskan untuk memakamkan Divya secara Hindu. Dan saat upacara terakhir, si Divya dipakaikan pakaian pengantin serta manggal sutra oleh orang tuanya. Di sini aneh guys, lagi-lagi Sajid serta keluarga besar Sajid tidak hadir di acara pemakaman terakhir si Divya. Ada apa? Kenapa bisa begitu? Apakah dari mereka ini nggak ada yang sedih? Atau seenggaknya menghargai lah datang gitu ke upacara pemakamannya Divya. Bahkan ada juga yang mengaitkan kematian Divya ini dengan film yang diperankan oleh Shah Rukh Khan yang berjudul Om Shanti Om. Katanya film Om Shanti Om ini terinspirasi dari kisah nyata kematian si Divya. Buat kalian yang belum nonton guys, coba deh ditonton karena film ini tuh bener-bener bagus. Aku bahkan udah berkali-kali nontonin film ini. Kesamaan dari film Om Shanti Om ini, di sini Shah Rukh Khan berperan sebagai Om Prakash, di mana Om Prakash itu sebenarnya adalah nama panjang dari Divya Om Prakash Bharti. Dalam filmnya Om Shanti Om atau kita singkat aja Oso ya, di sini diceritakan perannya si Santi ini itu merupakan artis yang sangat terkenal. Sedangkan si Om ini merupakan artis pendatang baru yang sedang bermain akting dengan si Santi. Sama persis seperti saat kejadian si Shah Rukh Khan ini masih menjadi pendatang baru dan bermain dengan Divya dalam film Diwana di tahun 1992. Di scene film Om Shanti Om ini juga diceritakan bahwa si Om ini baru mengetahui kalau Shanti ini sudah menikah dengan Mukesh, dan Om ini juga mengetahui saat itu Shanti dan Mukesh sedang bertengkar di dalam kamarnya, sama seperti kejadian saat Sajid dan juga Divya ini bertengkar. Dalam movie itu juga diceritakan kalau si Mukesh ini memaksa Shanti untuk berhenti menjadi artis, namun Shanti tidak mau. Akhirnya si Mukesh ini membujuk Shanti dan membawa Shanti pergi menuju lokasi syuting selanjutnya. Jadi bukan Nita serta suaminya Nita lah yang datang ke rumahnya Divya untuk mendiskusikan soal kostum, namun sebenarnya Divya lah yang dibawa Sajid ke rumah produksinya. Apakah sebenarnya film Om Shanti Om yang diperankan oleh Shah Rukh Khan ini menceritakan kejadian asli atau kejadian sebenarnya tentang kematian Divya? Di set kebakaran dalam film Om Shanti Om ini diceritakan kalau sebenarnya Shanti itu belum mati, namun Mukesh lah yang kembali untuk menghibur Shanti ini hidup-hidup. Sama seperti kasusnya Divya yang sebenarnya belum mati ketika jatuh dari lantai 5. Karena sebenarnya tetangga apartemen Divya yang berada di lantai 2 ini sempat menolong Divya. Namun kita nggak ada yang tahu guys apa yang sebenarnya terjadi karena Divya ini pun dibawa ke rumah sakit keluarga milik Sajid. Jadi ya kalian perkirakan sendiri. Dan sebenarnya ada banyak banget kejadian aneh saat pengambilan syuting film Om Shanti Om ini. Bahkan artis yang berperan dalam film Shanti ini mengaku pernah sesekali melihat sosok penampakan Divya itu ada di lokasi syuting saat kejadian set kebakaran. Jadi setelah aku nonton film Om Shanti Om ini, emang bener ada banyak banget kesamaan di film ini dengan kasus kematian Divya. Dan so guys,
Keluarga Divya pun akhirnya mengikhlaskan kepergian Divya dan tidak pernah mengungkit lagi tentang kematian Divya. So, begitulah guys kisah tragis yang dialami si Divya ini. Aku berharap semoga arwah Divya ini tenang di alam sana dan diberikan tempat terbaik. Amin. Kalau saja Divya ini masih hidup hingga sekarang, aku yakin banget Divya ini pasti bakalan jadi pasangan yang cocok untuk diperankan dengan Shah Rukh Khan. Karena yang menurutku aktingnya Divya ini juga bagus. Aku pribadi sempat mencari-cari apa aja film yang diperanin oleh Divya dan aku tonton semua filmnya. Aktingnya ini beneran bagus guys. Barangkali analisa aku ini masih ada yang kurang, bisa kalian tambahkan guys. Mungkin ada yang aku nggak sadar atau ada yang aku kurang mengerti atau kurang info. Barangkali kalian boleh kok tulis info tambahannya di kolom komentar. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah-salah kata. Klik like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian, serta subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Juga follow akun media sosial aku di bawah. So, thank you guys. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku doakan semoga apapun yang jadi cita-cita kalian tercapai. See you and bye-bye.